Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali di perkuliahan hari ini, mata kuliah kecerdasan buatan. Di hari ini kita akan membahas mengenai pencarian heuristik ya, masih yang lanjutan dari minggu yang sebelumnya. Topik kita hari ini adalah mengenal algoritma Bayes first search di artificial intelligence. Oke, nah sebagai awalan kita sudah tahu jika ada yang belum paham tentang pencarian heuristik bisa di search di materi kita sebelumnya ya, seperti itu. Oke, algoritma Bayes first search merupakan algoritma yang mengeksplorasi graf. Jadi dalam bentuk graf nanti, kemudian ketika graf itu ditemukan di dalam satu node-nya, maka node itu akan memperluas diri atau memperluas simpulnya dengan cara memilih sesuai dengan aturan yang diinginkan atau yang ditentukan. Jadi perluasan node ini akan ditentukan dengan beberapa kriteria yang ada. Kemudian simpul ini atau node itu merupakan gambaran dari area pencarian. Jadi ada titik awal, kemudian ada goals-nya. Nah, di graf ini dalam Bayes first search itu bentuknya adalah graf OR. Ya, karena setiap cabangnya merepresentasikan alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah. Nah, kalau dia OR ini kan berarti kan pilihan ya. Jadi bisa memilih di antara cabang-cabang yang ada. Ya. Nah, Bayes first search ini juga akan mengembangkan simpul berdasarkan simpul yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalkan seperti ini nanti. Jadi yang dikatakannya, misalkan ini titik awalnya, kemudian disebut sebagai graf OR, artinya ada kemungkinan percabangan-percabangan lain. Nah, pemilihan simpul mana yang akan digunakan itu sesuai dengan aturan yang ditentukannya seperti apa. Ya, kemudian cabang ini, graf OR ini, dia merepresentasikan alternatifnya. Jadi ada, kalau di sini gambar ini ada 3 alternatif ya. 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian simpul yang dikembangkan ini atau simpul yang dikembangkan dari suatu node, misalkan ada seperti ini, itu dia diambil atau dipilih aturan yang dipilih ini adalah simpul yang memiliki skor paling kecil. Ini. Jadi jika kita punya 3 node cabang dari node utama ini, maka yang kita pilih adalah yang memiliki skor paling kecil. Nah, itu adalah konsep dasar dari algoritma Bayes first search ya, seperti itu, BFS. Hati-hati jangan jangan salah dengan BFS yang pertama, yang pencarian blind ya, breadth first search, pencarian melebar. Ya, hati-hati dengan Bayes first search. Kemudian Bayes first search ini akan memperkirakan jarak ya, jarak dari titik awal ke cabang yang adanya itu sebagai jalur solusi yang diinginkan. Ya. Nah, pencarian ini karena dia sifatnya pencarian itu akan berdasarkan titik-titik alternatif tadi, maka bisa dikategorikan sebagai greedy ya. Greedy Bayes first search ya. Nah, biasanya disimbolkan dengan Fn sama dengan Hn. Ya. Oke. Nah, di dalam pencarian metode Bayes first ini, penentuan node berikutnya adalah node yang terbaik ya, tadi yang dikatakannya, yang memiliki skor paling kecil. Ya. Nah, informasi yang digunakan adalah biaya perkiraan dan biaya sebenarnya. Jadi ada nilai seperti jarak sebenarnya dan jarak sementara atau jarak perkiraannya berapa di antara satu node ke node yang lain. Oke, nah, di dalam algoritma Bayes first search itu ada dua yang umum. Hari ini kita fokus kepada yang greedy Bayes first search ya. Dia merupakan jenis Bayes first search yang hanya mempertimbangkan harga perkiraan, estimasi cost-nya. Jadi disimbolkan Fn sama dengan Hn, atau ada juga yang nulisnya H-nya ini H aksen ya, seperti itu. Sedangkan harga sesungguhnya tidak digunakan.
maka solusi yang dihasilkan itu tidak optimal. Ini salah satu titik yang menjadi salah satu kekurangan di dalam kelemahan di dalam BFS atau best first itu adalah seperti tadi. Jadi dia tidak menggunakan titik sebenarnya atau nilai sebenar, tapi dia menggunakan nilai yang eh, nilai bukan nilai yang sebenarnya ya, bukan nilai sesungguhnya. Nah, algoritma greedy ini membentuk solusi langkah per langkah. Jadi satu step, kemudian dicari step mana yang memiliki skor paling kecil, terus lanjut ke step berikutnya dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Nah, di lainnya itu ada algoritma A bintang. Nanti kita akan bahas ini ya di video tutorial selanjutnya ya. Oke. Kemudian tadi dikatakan gini ya, keuntungan dari algoritma best first search itu nanti kita butuh memori kecil, terus serta mudah menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Jadi lebih lebih safe ya, seperti itu. Kekurangannya apa? Nah, ini yang tadi dikatakan ini. Karena dia menggunakan nilai ya bukan yang sebenarnya, maka solusi yang dihasilkan tuh kurang optimal. Ya, jadi lokal optimal ini dikatakan. Lokal optimal ini artinya solusi yang dihasilkan itu kurang optimal. Kenapa? Karena nilainya bukan nilai yang sebenarnya. Misalkan jarak antara dua kota. Bisa jadi nilai sebenarnya 200 km, tapi ditulis 5 meter misalkan. Nah, ini nilai ini adalah akan terjadi perbedaan dengan nilai sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, oke, sampai sini ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditulis di kolom komentar setelah selesainya video ini ya. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, ilustrasi tahapan dari BFS ini, Best Pursuit ini. Pertama kali kita akan dibangkitkan node. Node ini step 1. Ya. Kemudian dicari suksesornya. Suksesor itu artinya cabangnya. Nah, dicari dengan harga minimal. Di sini di node A ini ada 3 cabang, B, C, dan D. Kemudian dicari yang paling rendah, ditemukan ada di node D. Kemudian pada langkah kedua, node D ini terpilih. Kenapa? Karena dia yang paling kecil. Ya, node D ini yang terpilih. Nih, yang warna ini ya, yang ini yang dikasih garis biru ini. Kemudian dari D ini dicari suksesornya lagi, ketemu E dan F. Nah, kemudian dicari dari E dan F ini yang memiliki nilai skor yang paling kecil. Oh, ada 4 ini. Maka dia cabangnya ada di 4E ini. Kemudian E ini akan dicari lagi, suksesornya lagi, dicari lagi. Ya, dicari lagi suksesornya. Nah, di sini suksesornya tadi kan ada cabang di sini. Ya, dicari, sorry. Dari titik E ini 4 dan 6 ini dicari yang paling kecil yang mana. Oh, ternyata nilai B ini juga ikut diperhitungkan dan C ini. Dari 3, 5, 4, dan 6, ternyata B ini juga paling kecil, 3 nilainya. Maka cabangnya akan bertambah atau suksesornya akan bertambah di node B. Ya, gini. Maka kita punya cabang seperti ini. Ya, demikian seterusnya sampai cabang yang paling bawah. Jadi kalau kita lihat alurnya ini, bisa jadi terpilih uh, ini sama ini jalurnya. Ya, bisa juga jalur dari jalur ini ke sini. Jadi ada 2 alternatif OR-nya. Jadi kalau menuju E maka ini yang kita pilih. Ya, seperti itu. Nah, algoritma untuk BFS ini kita menggunakan simbol open dan node yang seperti pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, ini algoritmanya ya. Nanti bisa kita lihat ilustrasinya cara step by step pembacaan algoritma ini di slide berikutnya. Oke. Nah, ilustrasi yang kedua yang bisa kita gunakan di dalam menjelaskan tentang BFS ini ada yang namanya fungsi heuristik. Jadi fungsi heuristik ini dikatakan baik jika bisa memberikan biaya perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Tadi ingat ya, BFS ini kan dia tidak menggunakan biaya sebenarnya, nilai sebenarnya. Jadi kalau kita bisa menentukan biaya perkiraan itu mendekati nilai biaya sebenarnya, maka fungsi heuristik itu dikatakan baik. Jadi semakin mendekati biaya sebenarnya, maka fungsi heuristik itulah yang semakin baik.
Oke, nah tadi dikatakan salah satu algoritma atau metode yang ada di algoritma BFS itu ada greedy best first. Algoritma ini hanya memperhitungkan biaya perkiraan saja ya, ini simbolnya. Nah, karena hanya memperkirakan biaya perkiraan yang belum tentu kebenarannya, maka algoritma ini menjadi tidak optimal. Contoh misalkan gini contoh. Kita punya 4 titik. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Masing-masing dia punya koordinat atau punya titik seperti ini. Nah, dalam kasus pencarian rute terpendek, biaya sebenarnya adalah panjang jalan raya yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau menghitung jarak yang sebenarnya, itu sebenarnya adalah jarak yang kita tempuh yang sebenarnya. Ya, jadi kita mengukurnya dari jarak kita ke titik kita itu. Seperti itu. Nah, misalkan contoh dari A ke B ini, dia punya jalan aslinya ini 16 ini. Ini 110. Ini asli ya, jarak aslinya antara titik A ke titik B, B ke C, dan C ke D. Tapi kalau kita menggunakan fungsi heuristik, ya, itu yang kita lakukan adalah menarik garis lurus antara A ke B, antara node yang satu dengan node yang lain, atau antara satu kota ke kota lain, ya, untuk dijadikan sebagai nilai perkiraan. Nah, rumusnya gimana, Pak? Rumusnya biasanya ini yang dipakai. Jadi jarak antara uh, jadi dibuat koordinatnya x, y, x, y. Jadi misalkan ini ya A 20,10, 35,10. Maka rumusnya YB. Y ini berarti kan ini B. Ini YB, ini XB, ini YA, ini XA. Maka rumusnya ini YB dikurangi YA dikuadratkan. 10 dikurangi 10 di sini. 0 ya. Kuadrat maka habis ya ini. Maka Y-nya 35. 35 dikurangi 20. Itu 15. Ya. 35 ini 15. Ya, 15 dikuadratin ya. 15 dikuadratin terus diakarkan. Berarti kan habis ya di sini tinggal 15. Nah, kita punya jarak DAB-nya ini 15. Ini adalah jarak yang dihasilkan dari fungsi heuristik. Kalau kita bandingkan dengan jarak aslinya 16, di sini 15. Oke. Begitu juga B dengan C. Ternyata jaraknya lebih pendek 20 dibandingkan jarak aslinya 100. Tapi nanti yang akan digunakan adalah fungsi heuristiknya itu adalah nilai yang tidak sebenarnya atau garis lurus, penarikan garis lurus. Begitu juga untuk CD. Ya, CD. Ya, jadi penentuannya seperti itu. Nah, contoh misalkan gini. Saya punya titik dari S ingin menuju ke G. Ya, ada node-nodenya A, B, C, D, E, F, G, ya, H, I, J, K, L, M, N. Ya, nah kita punya jarak yang tidak sebenarnya ini. Yang di graf ini adalah jarak yang sebenarnya. Jadi yang digambar ini adalah jarak sebenarnya. Sedangkan yang di tabel ini adalah jarak perkiraannya. Nah, pembentukan node-nya adalah misalkan dari titik S dulu awal. Dia punya node cabang adalah suksesor dari S ini A, B, C, D, E. Kita lihat nilainya 60 yang paling kecil dari sini. Maka dia lanjut ke B ya, ke sini. Set, ke sini. Walaupun kalau kita lihat jarak aslinya itu ke A atau ke E yang paling pendek. Ya, seperti itu. Kemudian dari B, kita lihat suksesor B ini. Ada F, ada K. Nah, dari F dan K ini kita lihat. F dan K. Ternyata 30 yang paling kecil. Maka yang diambil adalah yang K. Jadi S, B, dan K. Kemudian dicari lagi suksesor K ini. Ya, K ini langsung menuju ke ketujuan ininya. Ketujuan goals akhirnya. Ya, K itu berarti nilainya adalah G-nya 0. Nah, 0 di sini. Ketiga ya, kesininya 0. Maka langkah ketiga kita udah dapat. Jadi solusinya adalah S, B, K, dan G. Jarak tempuhnya adalah 105. Dari mana Pak 105? Dari 2 dari 60 ditambah dengan ini
ya. Seperti itu. 100 60 tambah ini betul ya. Sorry, kita lihat dulu. Ada yang ketinggalan nggak nih? Oh sorry, 25, 75, 75, 105. Oke. Ya, oke, ini jaraknya. Nah, jarak perkiraan itu adalah 90 ke sininya. Ya, 90. Sedangkan kalau kita lihat dari jarak aslinya adalah 25 ditambah 50 ditambah 30. Ya. Jadi 105 ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari contoh di atas ini tadi, maka greedy itu akan menemukan solusi SBKG. Jarak totalnya adalah 105. Padahal sebenarnya ada solusi lain yang lebih optimal, yaitu lewat jalur SABFKG. SAFBKG. SA, ya, SA, kemudian B, ya, kemudian K, F, jadi 10, 10, F, K, G. Jadi kan 10, 20, 25 tambah ini 65, 65 tambah ini 95 totalnya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa GF, greedy best first ini tidak bisa menemukan solusi yang optimal. Ya, solusi yang optimal. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau ditanya jarak perkiraannya mana, Pak? Jarak perkiraannya cuma 90 nih. 60 tambah 90. Paling kecil memang. Tapi kalau dihitung dengan jarak asli, kita dapat nilai 105. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutin lagi. Nah, misalkan contoh ini. Ya, ini ada kota peta Romania dengan jarak-jarak menghubungkan antara kotanya dalam kilometer. Di gambar ini adalah jarak aslinya. Dari ujung ini, ya, kita goalsnya ada di sini. State awalnya, goalnya ada di sini. Sedangkan di sini adalah jarak-jarak kota yang jika ditarik garis lurus ya. Jadi kalau ditarik garis lurus dari sini ke Arad ke Sibiu. Nah, segini. Dapat nilainya adalah Sibiu itu Sibiu. Nah, ini 253. Ya, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya sama seperti tadi, maka kita bisa bentuk titiknya gini menggunakan greedy bus. Titik awalnya adalah Arad. Arad ini punya 3 jarak. Satu ke Oradea, satu ke Sibiu, satu ke Timisoara. Masing-masing punya titik nih nilainya segini. Nah, nilai terendah yang mana? Ada di 253 di Sibiu. Maka suksesor berikutnya adalah di Sibiu. Ya. Kemudian dicari yang paling kecil dari titik-titik ini. Ya, titik ini yang paling kecil mana? Oh, 178. Maka dia berkembang dia di 178. Tak di sini. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia mencari titik ini, dia sudah ketemu Bukaresnya hanya 0. Ya, artinya kita sudah ketemu dari Pagaras ke ini itu sudah ketemu jaraknya. Jadi kita sudah selesai. Jadi titiknya yang nanti akan kita dapat adalah Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bukares. Arad, Sibiu, Fagaras, dan Bukares. Panjang petanya 450 km. Ya, 450. Jadi kalau kita hitung 140, kalau kita hitung dari aslinya ini 140 ditambah dia kemana tadi tuh? Ke Sibiu. Nah, ini ke sini. Kemudian dari sini ke Fagaras. 140 tambah 99 tambah ini. Kalau kita lihat sebenarnya ada yang lebih pendek kali. Ya, dari sini mungkin ada yang lebih pendek. Ya, kalau kita perhatikan, bisa jadi ada yang lebih pendek. Nah, silakan kalian cari. Ya. Jadi hasil pencarian menggunakan jarak perkiraan ini, kemudian nilai jaraknya kita tentukan dari jarak aslinya berapa ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, bisa juga contoh yang kedua, pencarian heuristik itu didasarkan atau menggunakan ruang keadaan.
Ya, misalkan contoh gini ya, sama seperti tadi kita punya A5. 5 itu adalah titik perkiraannya. Dia punya 4, B, C, D, ya punya nilainya 4. Di sini 6. Maka jalur terpendeknya yang bisa kita pilih adalah kalau tidak ke B ya ke C. Nah, kemudian kita buka suksesornya. Ternyata dia nyabang ke EF, sedangkan C-nya ke G dan H. Ternyata ketika dicari antara titik ini, 4 ini, di sini 5, 5, yang paling pendek adalah 3. Maka ini yang dipilih jalurnya. Jadi dari A5, C4, H3. Sama kemudian yang berikutnya. Bisa ke sini atau ke sini. Nah, kalau dicari P sebagai goalsnya, maka berhenti di titik ini. Tapi kalau O yang 2 menjadi titik lendahnya, maka ke sini dia. Nah, kalau kita pakai menggunakan algoritma tadi, maka ada daerah yang diblok nih area-areanya, titiknya nih. Pertama, kemudian yang kedua, ya kedua ini blok kedua. Ya. Nah, graf ini kalau dipindahkan di dalam tracing algoritmanya, jadi open A5, close dulu nih titik awalnya. Dari titik awal, node awal. Kemudian kita evaluasi A5 ini, dia buka cabangnya ada 4. Ada 3. Maka yang di close adalah A5. Kemudian B4 ini, ya kemudian B4 di close, di open, dapat ya masuk ke dalam cabangnya ini adalah C4, kemudian D6 ditambah 2 titik E5 dan F5 ke sini. Ya. Nah, karena dia cabang suksesor E dan ini dicari titiknya, maka yang tetap yang dihilangkan ini B4. Masuk sini B4 sama A5. Kemudian evaluasi C4-nya. Kenapa 2 kali? Kenapa nilainya? Karena nilainya sama. Tambah G4 ditambah di dalamnya ditambah H3. Jadi nanti G4 H3 kemudian C4 kemudian B kemudian E5 F5 sama D6. Jadi ini blockingnya kan yang ini ya. Yang ini kemudian ke sini. Nah, masuk C4 B4 A5. Terus sampai nanti terakhir ketemu titik misalkan yang kita ingin capai adalah B3. Solusi ditemukan di titik ini. Ya. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh implementasinya ya. Ada implementasi yang bisa kita gunakan. Nah, contoh, saya ngambil dari jurnal yang ada ini linknya ya. Jadi kita mencari rute terpendek implementasinya, menentukan implementasi algoritma best pursuit untuk traveling salesman, tapi menggunakan jalur untuk mencari rute terpendek perjalanan wisata di kota Jogja. Misalkan di sini ada 3 paket premium, 3 paket ya, 3 paket premium, middle, dan ekonomis. Nah, jadi kalian bisa baca ini ya, jurnal ini nanti ya. Nah, yang kita bahas di sini misalkan ngambil yang premiumnya saja. Ya, jadi ngambil premiumnya saja. Asumsi titik-titik node-nya dibuat. Jadi misalkan Bandara Adi Sucipto, kemudian Stasiun Tugu, kemudian Terminal Giawang Jogja, sampai nanti yang terakhir ada di H Aksen 2, itu di Hotel Mitra. Nah, sedangkan nilai estimasi, ya dengan yang dihitung dengan jarak dua titik koordinat diperoleh dengan penarikan garis lurus. Nah, ini dia menggunakan Google Earth ya. Nah, jadi ditarik garis lurus antara dua titik ke titik yang lain. Diperoleh simpul A ke simpul A sendiri 0 lah ya. Simpul A ke B itu ada 4744 meter. Ya, satuannya meter. Kemudian A ke C, berarti A ke C itu berarti dari Bandara Adi Sucipto ke Taman Pintar. Sekian. Misalkan dari H, hotel dalam gamelan hotel ke misalkan B. Sekian. B itu adalah kebun binatang Gembira Loka. Nah, simpul awal kedatangan adalah Bandara Internasional Adi Sucipto. Terdapat 7 kandidat lokasi wisata yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Nah, simpul node awal sekaligus akhir adalah tujuannya. Jadi bisa jadi balik ya wisata ini. Jadi dari awal setelah selesai menelusuri 7 ini balik lagi ke sini titik ini. Ya. Jadi nilai awal dari A adalah goal state-nya di situ. Oke, nah
Ilustrasinya gini, sama seperti tadi. Dari titik A, kita punya cabang-cabangnya, titik-titik 7 tadi. Cari yang paling kecil, nah, ini yang paling pendeknya. Dari B ini kemudian berkembang, cari lagi, ya. Ternyata ini yang paling kecil. Ya. Kemudian dari sini tambahkan lagi, cari yang paling kecil di sini. Nah, oke, ada H. Dari H ini nanti suksesornya dicari. Kita ketemu ini titiknya. D. D ini cari lagi suksesornya. Kita ketemu di G. G ini cari lagi suksesornya, ketemu di C. Terakhir C ketemu di titik E. Ya, jadi rutenya yang bisa simpulnya, kalau simpulnya dilewati itulah A, B, F, kemudian H, D, G, dan C, terus E. Atau kalau disebut dalam rutenya Bandara Adi Sucipto, Kebun Binatang, Gembira Loka, dalam Gambaran Hotel, Keraton Jogja, Museum Banteng, kemudian Taman Pintar, Taman Sari, sampai Bandara Adi Sucipto terakhirnya. Jadi balik lagi ke titik ininya, E-nya kita lihat. Ya, setelah Taman Sari dia ketemu di titik ini. Ya, E itu adalah Taman Sari ya. Jadi setelah Taman Sari dia balik lagi ke titik Adi Sucipto ini. Jadi jarak tempuhnya gimana? Tinggal dijumlahkan. Ya, sekian meter. Kalau jarak aslinya, kita tinggal cari Bandara Adi Sucipto Kebun Binatang berapa. Bandara Adi Sucipto ke Kebun Binatang ke B berarti. Nah, ini. Ditambah ini, nanti ditambah lagi dan seterusnya. Ya. Oke. Itu adalah penjelasan tentang pencarian heuristik ya, terkait tentang beberapa contoh implementasi dari algoritma Bayes first search ya. Nanti silakan kalian pelajari lagi, jika ada hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di video tutorial ini di kolom komentarnya. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat mencoba.